Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Naufal Hilmi Setiawan Putra, nomor induk Taruna 2019-3014, Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian kelas A dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 121 tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Baik, bab 1 atau ketentuan umum. Ketentuan umum ini berisi tentang gambaran umum atau istilah-istilah umum yang akan kita jumpai atau yang ada di dalam Peraturan Menteri nomor 121 tahun 2017 ini. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kedua, kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Yang ketiga, stasiun kereta api. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Keempat, petak jalan. Petak jalan adalah bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara stasiun dengan stasiun yang berdekatan atau berurutan. Yang kelima, block tab atau fixed block adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu di mana hanya satu kereta dalam satu blok. Yang keenam ada blok penggerak, moving block. 7 ada awak sarana perkeretaapian. 8 ada petugas pengatur perjalanan kereta api. 9 ada petugas pengendali perjalanan kereta api. 10 petugas pengendali operasi kereta api. 11 lalu lintas kereta api. 12 penyelenggara sarana perkeretaapian. 13 menteri. 14 Direktur Jenderal. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, membahas tentang prinsip lalu lintas kereta api. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa petak blok. Artinya, petak blok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas petak blok atau fixed block atau petak blok bergerak atau biasa disebut moving block. Pasal 3 ayat 1 mas tentang setiap pengoperasian kereta api dalam berlalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan A. Pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama. B. Menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Ayat 2. Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan untuk kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta api dan atau kereta api untuk keperluan kerja. Ayat 3. Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikecualikan dalam hal terdapat gangguan operasi kereta api. Ayat 4. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah ada perintah dari A. Petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Ayat 5. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pasal 4 ayat 1.
Kecepatan maksimal operasi kereta api ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian. Ayat 2. Dalam hal pengoperasian kereta api, kecepatan operasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan. Ayat 3. Kecepatan operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh melebihi kecepatan maksimum operasi kereta api. Ini sudah ditentukan. Pasal 5 ayat 1. Pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas. Ayat 2. Kapasitas lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan yang pertama, kecepatan operasi kereta api, kedua, jarak antar petak blok, yang ketiga, fasilitas operasi atau FASOP, yang keempat, waktu perawatan sarana. Masuk ke bab 3 yang membahas tentang sistem pengoperasian kereta api. Bagian ke-1, pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api. Pasal 6 ayat 1. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh A. Petugas pengatur perjalanan kereta api untuk pengaturan perjalanan kereta api. B. Petugas pengendali perjalanan kereta api untuk melakukan pengaturan kerja api yang tidak sesuai GPK dan pengendalian perjalanan kereta api. Atau C. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pasal 7 ayat 1. Setiap pengaturan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 wajib direkam sehingga dapat mengetahui setiap kegiatan operasional kereta api. Ayat 2. Hasil rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada saat terjadi kecelakaan. Pasal 8 ayat 1. Petugas pengatur perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturannya. Ayat 2. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturan dan pengendaliannya. Bagian yang kedua, sistem pengoperasian sarana kereta api. Pasal 9 ayat 1. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan menggunakan sistem pengoperasian sarana kereta api yang dibedakan atas A. Manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu. B. Manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu. C. Semi otomatis dengan masinis. Yang D. Otomatis dengan awak sarana tanpa masinis. Atau yang E. Otomatis tanpa awak sarana. Pasal 10. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A sepenuhnya dikendalikan oleh masinis. Selanjutnya pasal 11 ayat 1. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B dilakukan oleh masinis dan diawasi oleh pusat pengendali perjalanan kereta api yang dilengkapi dengan sistem automatic train protection atau sistem keselamatan kereta api otomatis, terus disingkat SKKO. Ayat 2. Tugas masinis dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Memantau jalur kereta api. B. Menghentikan sarana apabila dalam keadaan darurat. C. Melakukan percepatan dan pengereman sarana berdasarkan sinyal pada jalur atau sinyal dalam kabin. D. Membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Pasal 12 ayat 1. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis
dengan sistem Automatic Train Operation atau ATO, dan dilengkapi sistem Automatic Train Protection, sistem keselamatan kerja api otomatis, itu disingkat SKKO. Ayat 2, tugas masinis dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Memantau jalur kereta api. B. Menghentikan sarana apabila dalam kondisi darurat. Dan C. Membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Dan dia pasal 13 ayat 1. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf D yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Operation atau ATO, dan dilengkapi sistem Automatic Train Protection atau sistem keselamatan kereta api otomatis. Pasal 13 ayat 2, dalam hal membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian atau secara otomatis. Pasal 14 ayat 1. Ini sistem pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf E sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan sistem Automatic Train Operation dan dilengkapi dengan sistem Automatic Train Protection atau sistem keselamatan kereta api otomatis tanpa keberadaan awak sarana kereta api. Jadi tanpa awak sarana satupun. Kedua, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilengkapi dengan alat deteksi dini dan sistem manajemen darurat otomatis pada saat kondisi bahaya dan keadaan darurat. Bagian ketiga, yaitu persiapan dan perjalanan kereta api. Pasal 15 ayat 1. Penyelenggara sarana perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai sistem pengoperasian sarana perkeretaapian. Persiapan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelenggara sarana perkeretaapian sistem pengoperasian manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A dan huruf B harus yang pertama menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaiannya. Yang kedua, menyiapkan awak sarana perkeretaapian. Yang ketiga, memeriksa sarana perkeretaapian. Yang keempat, menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal. Yang kelima, memasang tanda. Dan keenam, menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Ayat 3. Persiapan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelenggara sarana perkeretaapian sistem otomatis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C, huruf D, dan huruf E harus yang pertama menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaiannya. Yang kedua, menyiapkan awak sarana perkeretaapian apabila ada. Yang ketiga, memeriksa sarana perkeretaapian. Ayat 4. Penyiapan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf A meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan lokomotif, kereta atau gerbong, kereta dengan penggerak sendiri atau peralatan khusus yang telah dinyatakan layak operasi dan dibuktikan dengan sertifikat kelaikan. Dan menentukan susunan rangkaian sarana perkeretaapian untuk dirangkai oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian menjadi rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai dengan persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan kereta api. Selanjutnya, ayat 5. Penyiapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf B paling sedikit meliputi kegiatan sebagai berikut: memeriksa sertifikat kecakapan, memeriksa kesehatan, dan memberi surat tugas. Ayat 6. Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 huruf C paling sedikit meliputi pemeriksaan terhadap perangkat pengereman,
peralatan keselamatan, peralatan perangkai, dan sistem kelistrikan. Akhirnya masuk ke pasal 16 ayat 1. Penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat menjalankan kereta api setelah penyelenggara sarana perkeretaapian melakukan persiapan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Ayat 2. Perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pemberangkatan kereta api dari stabling atau depo. B. Perjalanan kereta api dari stabling atau depo ke stasiun keberangkatan. C. Pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan. Yang D. Perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir. E. Kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir. F. Perjalanan dari stasiun akhir ke stabling atau kembali ke depo. G. Kedatangan kereta api di stabling atau depo. Pasal 17 ayat 1. Perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 dapat ditunda antara lain apabila terjadi kerusakan sarana perkeretaapian atau alasan teknik operasi. Ayat 2. Perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 dapat dibatalkan apabila tidak ada angkutan orang dan atau barang. Alasan teknik operasi atau yang C, terjadi penundaan keberangkatan paling banyak 2 kali. Pasal 18. Untuk memperoleh buku sertifikat keahlian tenaga penguji sarana perkeretaapian dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19. Perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam KPK. Tidak boleh mendahului. Pasal 20. Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, petugas pengendali perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api. Pasal 21 ayat 1. Persilangan atau penyusulan antar kereta api dilakukan di tempat yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut yang telah ditentukan sesuai dengan GPK atau grafik perjalanan kereta api. Ayat 2. Dalam hal perjalanan kereta api tidak sesuai GPK, persilangan atau penyusulan dapat dipindahkan ke tempat lain yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut dan dilakukan oleh petugas pengendali perjalanan kereta api yang pelaksanaannya oleh petugas mengatur perjalanan kereta api dan petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pasal 22. Kereta api berhenti luar biasa apabila kereta api yang menurut GPK berjalan langsung karena sesuatu hal harus berhenti. Ayat 2. Hal yang menyebabkan kereta api berhenti luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya adalah pertama, perpindahan, persilangan atau penyusulan. B. Kerusakan pada sarana atau sarana perkeretaapian. C. Perawatan prasarana perkeretaapian atau perbaikan perkeretaapian. D. Keadaan yang akan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Yang E. Indikasi sabotase. F. Bencana alam. G. Huru-hara. Dan yang H. Adanya sarana perkeretaapian yang tertinggal pada petak blok. Pasal 23 ayat 1. Perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengatasi rintang jalan melebihi atau sama dengan waktu tempuh perjalanan kereta api pada jalur kereta api yang telah dialihkan.
Ayat 2, rintang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disebabkan oleh yang pertama peristiwa alam, yang kedua kecelakaan, yang ketiga gangguan prasarana perkereta-apian, dan atau yang keempat sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Ayat 3, sebab lain yang mengancam keselamatan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D antara lain peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran, atau sabotase. Ayat 4, dalam hal terjadi rintang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan, penyelenggara sarana perkeretaapian harus segera mengumumkan kepada masyarakat dan pengguna jasa dan memindahkan penumpang, bagasi, dan barang hantaran ke kereta api lain atau moda angkutan lainnya sesuai dengan ketentuan agar perjalanan penumpang dan atau barang tetap lancar. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yang membahas tentang standar operasional prosedur atau SOP. Pasal 24, penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat standar operasi prosedur atau SOP mengenai pengoperasian sarana kereta api sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api. Pasal 25, penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 wajib membuat standar operasional prosedur atau SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai dengan kebutuhan. Meliputi sebagai berikut: SOP tentang tugas dan kewenangan petugas, pengatur, dan pengendali perjalanan kereta api. B. SOP tentang penanganan kondisi darurat. C. SOP tentang perjalanan kereta api. D. SOP lain-lain. Pasal 26. Standar operasional prosedur SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf A meliputi tugas dan kewenangan. Pertama, petugas pengatur perjalanan kereta api dan petugas pengendali perjalanan kereta api, atau B, petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pasal 27, SOP tentang penanganan kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf B meliputi penundaan kereta api, pembatalan kereta api, keterlambatan kereta api dan cara mengatasi keterlambatannya, pengalihan perjalanan kereta api, penanganan kecelakaan kereta api, dan evakuasi penumpang kereta api. Pasal 28, SOP tentang perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf C meliputi yang A, pemberangkatan kereta api dari stasiun atau depo. B, perjalanan kereta api dari stasiun atau depo ke stasiun keberangkatan. C, pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan. D, kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir. E, perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir. F, perjalanan dari stasiun akhir ke stasiun atau depo. G, kedatangan kereta api di stasiun atau depo. Pasal 29, SOP lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf D meliputi persilangan antar kereta api dan penyusulan antar kereta api. Pasal 30, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat SOP mengenai pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 terdiri atas penyiapan sarana atau dengan atau tanpa rangkaian, penyiapan awak sarana perkeretaapian apabila ada, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian. Pasal 31, SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 harus diusulkan kepada Direktur Jenderal. Pasal 32, permohonan persetujuan standar operasional prosedur disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut, yaitu surat permohonan dan konsep SOP yang diajukan. Ayat 2,
Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 60 hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Ayat 3, dari hasil evaluasi, Direktur Jenderal paling lama 14 hari kerja memberikan persetujuan atau penolakan disertai dengan alasan terhadap permohonan persetujuan SOP-nya. Bab 4, dengan ketentuan penutup pasal 23, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ya. Baik, cukup sekian penjelasan atau bahasan yang saya sampaikan mengenai peraturan Menteri Kementerian Perhubungan nomor 121 tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Saya mohon maaf apabila penjelasan yang saya sampaikan kurang dapat dimengerti atau terlalu cepat, susah untuk dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada saat ini saya juga masih dalam proses pembelajaran. Ya baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.